Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap desa pasti mempunyai pos keamanan lingkungan atau pos kamling untuk sarana dan prasarana keamanan sebuah desa. Begitu pula di desa Kembang Tujuh Rupa, setiap hari di desa tersebut diadakan ronda malam oleh penduduk desa secara terjadwal. Ronda malam itu seperti biasa berpusat di pos kamling yang ada di dekat gang masuk desa, dan ronda malam itu hanya diperuntukkan bagi bapak-bapak dan pemuda desa. Tarjo, pemuda desa yang kebetulan mendapat jadwal ronda setiap hari Kamis bersama beberapa orang lainnya. Malam ini, Jo sapaan kerennya akan bertugas menjaga keamanan desa. Setelah memakai jaketnya, Tarjo kemudian berangkat ke pos kamling menggunakan sepeda. Sesampainya di sana, terlihat sudah ada beberapa orang yang lebih dulu sampai. Tidak lain, itu adalah kelompok ronda malam ini yang berjumlah 7 orang, tapi ada juga yang baru, yaitu Tarjo dan 3 orang lainnya. Si Diki sama Rahman malam ini belum bisa ikut jaga. Katanya besok mereka masuk pagi. Lapor Pak Rehan saat mendapatkan telepon dari yang bersangkutan. Diki seorang pegawai, sedangkan Rahman adalah seorang pelajar. Pak Syarif juga gak bisa, lagi sakit orangnya. Tambah Pak Rehan, 3 orang yang mendengar kabar tersebut hanya mengangguk. Ya sudah, 2 orang jaga keliling, sisanya jaga di sini, titah Pak Rusli. Saya jaga sini aja deh Pak. Tarjo langsung menyerobot. "Ih dasar," cela amat sambil menoyor kepala temannya itu. Karena bapak-bapak itu minim protes, langsung saja diakan. "Ya udah, kamu jaga di sini sama Pak Rehan, biar saya sama Amat yang keliling," ucap Pak Rusli. Setelah menghabiskan kopi hitam yang masih menyisakan setengah gelasnya, Pak Rusli dan Ahmad pun pergi berkeliling desa. Malam ini sunyi sekali, terasa lengang seperti tidak ada kehidupan. Angin malam berembus meraba kulit, bagaikan jemari yang menggerayang. Suara hewan malam pun tak terdengar, hanya desauan angin yang tertangkap indera. "Sepi bener ya," ucap Pak Rehan. Tarjo yang sedang bermain game di HP-nya, melirik sekilas lalu menyeletuk. "Kalau mau rame ya di pasar Om." Pak Rehan yang biasa dipanggil Om itu pun tertawa menanggapi Tarjo. "Lia, Om juga tahu Jo, cuman ini gak seperti biasanya. Sepi sekali kayak kuburan," balas Pak Rehan. Benar seperti katanya, meskipun suara dari game yang dimainkan Tarjo dengan volume rendah samar-samar terdengar, suasana memanglah sepi. "Di kuburan juga rame tuh Om. Kalau bisa ngeliat sih," sembari matanya Tarjo terus menatap ke layar HP. "Hus, jangan ngomongin yang begituan." Pak Rehan mengeratkan jaket kulit tebalnya, sepertinya udara menjadi semakin dingin dan menusuk. "Ya bener sih Om, kan di kuburan banyak makhluk halusnya. Kalau bisa lihat, mungkin ada kuntilanak, pocong, dan lain-lain." "Udah ah, jangan ngomongin begituan lagi." Pak Rehan menyerah, lantas menuangkan air dari galon di dispenser dan meminumnya. "Haus ngomong mulu." "Jiahaha, takut ya Om?" ledek Tarjo. Pak Rehan tak menggubrisnya, perhatiannya kini fokus kembali pada keadaan sekitar. Matanya mengamati setiap sudut di dekat pos kamling. Pohon rambutan besar dan lebat yang ada di dekat pos kamling itu menggerisik. Sontak, Pak Rehan langsung mengambil senternya, lalu menyorot ke atas pohon. Pohon-pohon tersebut bergeming, hanya daun-daunnya yang bergerak-gerak kecil tertiup angin yang berhembus pelan. Tak lama setelah itu, terdengar lagi pohon tersebut menggerisik. Pak Rehan pun mengamati pohon rambutan itu kembali. "Ada apa sih?" kata Pak Rehan dalam hatinya yang mulai was-was. Kemudian Pak Rehan menatap Tarjo yang masih asik dengan HP-nya.
Jo, jam berapa sekarang?" Alihnya hanya sekedar memancing pembicaraan supaya suasananya tidak terlalu sepi. Padahal di dinding pos jelas-jelas menggantung si penunjuk waktu. Tarjo lalu melihat ke sudut kanan atas layar HP-nya. "Jam 12:30 Om," jawabnya. Ternyata sudah sejam lebih sejak Pak Rusli dan Ahmad meninggalkan mereka. "Kamu yang mukul tiangnya ya Jo," suruh Pak Rehan. Jadi, setiap jam 1 dini hari, para perondalah yang suka memukul tiang listrik yang ada di sekitar rumah-rumah di desa. Tujuannya untuk menunjukkan waktu, juga untuk membangunkan warga yang barangkali memiliki kepentingan malam hari, seperti melaksanakan sholat malam. Karena sudah mendekati waktunya, maka Pak Rehan menyuruh Tarjo untuk melakukannya. Sebab, anak muda itu dari tadi hanya bermain game saja. "Ya elah, nanggung nih Om, lagi seru," tolak Tarjo, tidak bisa meninggalkan karakter gamenya yang sedang bertarung itu. Mendengar itu, Pak Rehan memicingkan matanya, kemudian mengambil balok berukuran sedang, yang biasa digunakan untuk memukul tiang listrik. Setelah mendapatkan baloknya, Pak Rehan pergi meninggalkan Tarjo yang masih asik dengan gamenya, lalu bergegas memukuli tiang listrik yang ada di sekitar sana ketika tepat pukul 1 dini hari. Sementara itu, Tarjo baru saja menyelesaikan gamenya. "Asik, battle point-nya mantap," ucapnya dengan girang saat ia memenangkan pertarungannya. Saat ia hendak mencarger HP-nya, tiba-tiba dari pohon rambutan terdengar suara risik daun, seperti ada sesuatu yang jatuh menimpa ranting-rantingnya. Sontak, Tarjo pun menoleh ke arah pohon itu, namun tak mendapati apapun di sana. Mungkin binatang malam," pikirnya tak acuh. Ia pun kembali duduk, seraya memperhatikan keadaan di sekitar. Hanya ada dia yang di sana, dengan suara pukulan tiang listrik yang terdengar sayup-sayup dari kejauhan. Angin dingin berhembus menyapa kulit. Alunan heningnya seolah turut membawa entitas lain menghampirinya. "Aduh, kebelet lagi," gumam Tarjo. Seketika ia merasa tubuhnya merinding, dan rasanya ingin buang air kecil. Ia pun menghamparkan pandangannya, berharap Pak Rehan segera kembali, sehingga ia bisa pergi menuntaskan hasrat yang ia tahan. Bunyi suara cicak membuat Tarjo tersentak kaget saat sedang fokus menahan buang air kecil. Bentar aja." Dengan terburu-buru, Tarjo langsung bangkit dan meninggalkan pos kamling menuju ke sebuah warung nasi uduk yang berjarak beberapa meter dari sana. Di samping warung yang sudah tutup itu, terdapat sebuah kamar mandi. Tarjo pun segera masuk ke dalam sana. Lega, ia kemudian berjalan kembali menuju pos kamling. Saat hampir tiba, itu siapa ya? Pikirnya saat melihat ada orang yang sedang duduk di pos kamling. "Om Rehan, tapi kok rambutnya panjang?" gumamnya heran. Saat semakin dekat, semakin jelas pula sosok orang yang membelakanginya itu, sepertinya perempuan, karena berambut panjang, memakai daster putih, dan sedang menyisir rambutnya yang sampai menyentuh lantai keramik pos kamling. "Tuh orang ngapain malam-malam gini?" ucap Tarjo bingung sambil memerhatikan orang tersebut. Tapi, semakin lama entah kenapa jadi merinding, hingga saat sudah sangat dekat, Tarjo pun menyapa, "Lagi ngapain teh? Nunggu orang ya?" tanya Tarjo pada orang itu, namun yang ditanya hanya diam, sambil terus menyisir rambutnya tanpa peduli pada Tarjo. Teh, udah malam gini?" Tarjo mendekati orang itu, ia berjalan melewatinya, dan sampai di hadapan orang itu yang perlahan-lahan mendongak. "Ngap, astagfirullah, setan,"
seru Tarjo saat melihat sosok yang ada di depannya. Wah, kemudian Tarjo berlari terbirit-birit meninggalkan pos kamling, dan orang itu ternyata adalah kuntilanak. Dengan wajah putih dan mata hitam serta gigi-gigi yang sangat tajam, setelah terkikik nyaring, sosok berambut panjang itu terbang menghilang ke arah pohon rambutan. Sejak saat itu, ketika menjalankan tugasnya, Tarjo lebih dulu memilih berkeliling kampung daripada tinggal di pos. Ia tidak mau lagi sampai ditemani Teh Kunti penunggu pohon rambutan dekat pos kamling. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.